Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Difki, NIM 1803211000043 dari Prodi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Trunojoyo Madura. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan sebuah mini riset saya guna untuk memenuhi tugas mata kuliah studi kelayakan bisnis. Mini riset saya ini berjudul dengan kelayakan bisnis usaha bakso lada. Oke, langsung saja masuk ke pembahasan yang pertama, yakni tentang profil usaha. Mari kita lihat video berikut ini untuk mengetahui profil usaha dari UMKM bakso lada ini. UMKM yang masih tetap eksis di tengah wabah pandemi COVID-19, yakni usaha bakso lada. Usaha yang baru didirikan pada tahun 2020, lebih tepatnya pada tanggal 6 April 2020 oleh pasangan suami istri Abdul Wadud dan Sarhah. Lokasi usaha ini terletak di Jalan Raya Kadur, Kecamatan Larangan, Kabupaten Pamekasan. Usaha bakso lada ini sangat strategis karena berada di sebelah timur Pasar Kadur, menjadikan usaha ini cukup mudah untuk diakses oleh para konsumennya. Usaha bakso ini menyediakan berbagai menu pilihan, diantaranya bakso tenis, bakso super tenis, dan mie bakso, serta berbagai macam minuman, diantaranya es teh, es jeruk, dan Joshua. Beberapa fasilitas yang tersedia dalam usaha bakso ini yakni area parkir yang luas dan juga terdapat toilet serta musola. Buka pukul 7 pagi sampai pukul 10 malam dari hari Senin sampai Minggu. Namun, berhubung dengan adanya pandemi COVID-19 menjadikan usaha ini tutup lebih awal karena melaksanakan kebijakan pemerintah untuk melakukan pencegahan wabah COVID-19. Konsumen bisa datang ke tempat langsung untuk bisa menikmati bakso lada ini, dan bisa juga dengan melakukan delivery order yang menjadi keunggulan tersendiri bagi bakso lada ini. Selanjutnya yakni tentang aspek hukum atau legalitas. Pada usaha UMKM bakso lada ini tidak memiliki perizinan di wilayah Kecamatan Pamekasan, Kabupaten Pamekasan, tetapi hanya minta izin dari kepala desa karena usaha ini masih tergolong dengan usaha perorangan, sehingga usaha ini tidak mendapatkan perlindungan usahanya dan pendampingan buat pengembangan usaha tersebut. Kedua yakni tentang aspek teknis. Poin yang pertama, penentuan lokasi. Lokasi usaha tersebut berada di Desa Kadur, Kabupaten Pamekasan, Kecamatan Kadur. Penentuan lokasi dalam melakukan usaha sangat berpengaruh terhadap perkembangan usaha tersebut, karena penentuan lokasi pada dasarnya adalah menentukan suatu tempat atau lokasi yang tepat untuk suatu perusahaan untuk tujuan tertentu dengan mempertimbangkan kelebihan dan kekurangan lokasi usaha. Selanjutnya yakni jarak bahan baku. Bahan baku yang digunakan dalam bakso lada ini dibeli dari pasar yang sudah menjadi langganan dalam bahan baku bakso tersebut seperti daging, bawang putih, dan lain-lain. Selanjutnya jarak dengan pasar. Bahan baku yang digunakan dalam bakso lada ini dibeli dari pasar yang sudah menjadi langganan dalam bahan bakso tersebut. Dan selanjutnya ini tentang tenaga kerja. Tenaga kerja yang digunakan untuk menunjang pelancaran usaha ini hanya dari internal perusahaan seperti keluarga sendiri, yaitu istri dan anak dari bapak pemilik UMKM bakso lada tersebut. Aspek selanjutnya ini aspek pasar dan pemasaran UMKM bakso lada. Aspek pasar dan pemasaran merupakan salah satu aspek yang penting dalam melakukan studi kelayakan bisnis. Oleh karena itu, aspek dan pemasaran ini harus benar-benar diperhatikan oleh pemilik usaha dalam melihat berbagai peluang dan ancaman yang akan datang. Aspek pasar dan pemasaran tersebut ditinjau dari strategi pemasaran STP, yaitu strategi pemasaran, target pemasaran, serta penentuan posisi pasar, dan bauran pemasaran. 7P yakni Product, Price, Place, Promotion, People, Process, Physical, Evidence. Selanjutnya yakni tentang aspek manajemen. Aspek manajemen yang dilakukan pada usaha UMKM bakso lada ini menggunakan PUAC, perencanaan, planning. Perencanaan yang dilakukan oleh UMKM bakso lada ini sudah berjalan dengan baik, seperti merencanakan keuangan yang baik agar bisa menghasilkan keuntungan yang diharapkan oleh pemilik usaha tersebut, dan juga jumlah produksi yang dihasilkan dalam setiap proses produksi. Pengorganisasian atau organizing. Pada UMKM bakso lada hanya terdapat 2 pekerja yang di dalamnya juga termasuk Ibu Sarhah dan juga suaminya, tetap dalam mengolah bahan yang akan digunakan dalam produksi tersebut. Usaha bakso lada tersebut masih berskala produksi rumahan karena tenaga kerja yang digunakan masih tenaga kerja dalam keluarga, sehingga segala proses produksi dikerjakan secara bersama-sama. Selanjutnya pelaksanaan atau accounting. Hubungan Ibu Sarhah dengan tenaga kerja lainnya berjalan dengan baik karena terdapat hubungan keluarga, sedangkan dalam pengambilan keputusan ditentukan oleh pemilik usaha, yaitu Ibu Sarhah. Hal tersebut dapat dilakukan dengan baik karena kerjasama antar tenaga kerja sangat baik sehingga mempermudah dalam produksi bakso tersebut.
Selanjutnya pengawasan atau controlling. Pengawasan yang dilakukan pada usaha bakso lada ini dilakukan oleh ibu usaha sendiri meliputi bahan baku, karyawan, dan pada saat proses produksi. Selanjutnya aspek keuangan UMKM bakso lada. UMKM bakso lada dalam pendirian usahanya menggunakan modal sebesar 290 juta. Keseluruhan modal diperoleh dari modal pribadi atau dengan kata lain modal berasal dari pemilik perusahaan. Di mana untuk mengetahui aspek finansial dari perusahaan tersebut harus mengetahui beberapa nilai. Yang pertama nilai PP. Nilai PP salah satu contoh perhitungan untuk mencari EAT. Salah satu contoh untuk perhitungan untuk mencari EAT di mana untuk mengetahui nilai EAT tersebut adalah dari total penjualan dikurangi total biaya sehingga diketahui nilai EAT sebesar Rp250.895.000. Selanjutnya yakni PP payback period. Untuk mencari nilai PP bisa diketahui dengan cara investasi dibagi kas bersih dikali 12 atau setahun. Diketahui investasi yang digunakan yakni 290.500.000 dibagi dengan kas bersih 255.500.000 dikali 12 dia dapat hasil 13,64 bulan. Dari perhitungan di atas dapat diketahui bahwa modal atau investasi dari UMKM bakso lada akan kembali dalam jangka waktu 1 tahun 13,64 bulan, maka usaha ini dinyatakan layak karena pengembalian lebih cepat. Selanjutnya ini ARR, average rate of return. Dari perhitungan ARR di atas diperoleh sebesar 23,67%, dapat diartikan bahwa usaha bakso lada ini layak karena nilai ARR lebih tinggi daripada tingkat suku bunga. Selanjutnya NPV, Net Present Value. NPV berdasarkan perhitungan di atas diperoleh nilai NPV sebesar Rp539.581.468 yang menunjukkan bahwa usaha bakso lada ini layak untuk diusahakan karena nilai NPV bernilai positif. Selanjutnya IRR, Internal Rate of Return. Berdasarkan hasil perhitungan di atas dapat dilihat bahwa perolehan nilai IRR sebesar 61% dan lebih besar dari bunga yang diterima, maka dapat dikatakan bahwa usaha ini layak. Selanjutnya PI, Profitability Index. Berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan diperoleh nilai PI sebesar 1906 kali lebih besar daripada 1, artinya usaha ini menguntungkan bagi UMKM bakso lada. Aspek selanjutnya ini aspek sosial UMKM bakso lada. Dengan adanya UMKM bakso lada ini cukup berpartisipasi untuk menciptakan lapangan pekerjaan baru. Untuk saat ini karyawan dimiliki oleh UMKM bakso lada ini sudah 2 karyawan. Tentu hal ini dapat membantu untuk meningkatkan mutu hidup karyawan tersebut. Aspek yang terakhir ini aspek AMDAL UMKM bakso lada. Usaha yang didirikan dapat memberikan dampak yang menguntungkan dan dampak yang merugikan bagi lingkungan sekitar. Apabila usaha tersebut memberikan dampak positif atau dampak yang menguntungkan bagi lingkungan sekitar, maka usaha tersebut akan dengan mudah berkembang. UMKM bakso lada di Kecamatan Pamekasan menghasilkan dari pembersih dan pengolahan lahan dibuang melalui saluran pembuangan tersedia. Sedangkan limbah yang berupa sampah dari proses produksi akan dikumpulkan di tempat sampah yang selanjutnya akan dibuang ke tempat pembuangan sampah pada umum setiap harinya. Dari hasil mini riset tentang kelayakan bisnis UMKM bakso lada ini, dilihat dari aspek-aspek yang telah dijelaskan, dapat bisa disimpulkan bahwa UMKM bakso lada ini sangat layak untuk dilaksanakan atau dijalankan oleh pemilik usaha tersebut. Mungkin hanya ini presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.